Selamat datang di YT 2024 Channel. Sebelum memulai ceritanya, alangkah baiknya jika kalian support channel ini dengan cara subscribe, like, komentar, share di sosial media kalian agar channel ini cepat berkembang. Nyalakan juga lonceng kalian supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Di chapter sebelumnya Alan memikirkan tentang monster Red Devil dengan wajah yang sangat serius sembari memejamkan matanya. Harmon yang melihat Alan seperti itu, dia menghela nafas, sembari berkata, "Mereka sangat kuat, tapi mereka bukan ancaman bagi kita. Masalahnya adalah bagaimana cara kita menangkap Red Devil ini." Dan Alan berkata sembari menatap Harmon, "Bukankah mereka menggunakan baju berwarna yang sangat mencolok?" Harmon meneruskan penjelasannya tentang Red Devil. Para Red Devil itu pandai bersembunyi. Bahkan Holy Knight yang terlatih akan kehilangan jejak mereka dengan begitu mudah. Terlihat di sini setelah Alan mendengarkan hal itu. Dengan wajah yang tidak percaya dia berkata, "Begitukah?" Dan berkata di dalam benaknya, "Akankah mereka mengeluarkan bau busuk seperti monster yang lainnya? Akan sangat merepotkan jika membiarkan jendela status terbuka sepanjang waktu." Dan berkata, "Bagaimana dengan melemparkan umpan?" Di sini Harmon sedikit terkejut, dia berkata, "Apa, umpan?" Dikatakan bahwa mereka terutama menangkap anak-anak di bawah 16 tahun. Harmon berkeringat dingin, sembari meneruskan perkataannya. "Apa Anda meminta saya untuk menggunakan anak yang tidak berdosa untuk dijadikan umpan?" Jawaban yang Alan berikan cukup mengejutkan Harmon. Sembari menunjuk dirinya, dia berkata dengan raut wajah konyolnya, "Tentu saja tidak. Apakah kamu tidak melihat seorang anak yang berada di depanmu ini?" Terlihat di sini setelah Harmon mendengarkan apa yang Alan katakan, sembari menatap Alan, dia terdiam untuk beberapa saat, dan berkata, "Jangan bilang Anda." Alan sembari menunjuk dirinya, dengan wajah yang tersenyum, dia berkata, "Bagaimana menurutmu tentang anak berusia 16 tahun yang duduk di sini di tengah malam sendirian? Bukankah itu sangat menggoda, bukan?" Setelahnya terlihat di sini sosok yang sedang melangkah dengan cepat dari atap-atap. Sosok itu membawa sebuah kantong di pundaknya sembari tertawa. Sosoknya itu mengeluarkan aura, sembari menatap tanduk kereta Alan dan Harmon yang sedang lewat di bawah mereka. Setelahnya Alan dan Harmon sampai di kota Humite. Di kota ini terlihat poster peringatan ditempelkan di tembok, di pinggir jalan. Sembari berjalan Alan berkata, "Suram sekali, aku juga bisa mencium bau busuk di sini." Harmon sembari melihat keadaan di sekitarnya dia berkata, "Apa Anda juga bisa mencium aura dari Red Devil juga?" Sembari melirik ke arahnya, Alan berkata, "Iya, tapi iblisnya lemah, jadi bau mereka sedikit samar. Untuk sekarang aku akan mencoba mengikuti baunya, jadi, pergilah ke penjaga dan cari tahu situasi saat ini." Harmon yang mendengar perkataan Alan seperti itu, sembari menatapnya dia berkata, "Saya rasa akan lebih baik jika kita pergi bersama." Namun Alan langsung mengeluarkan senjata senapannya tepat di depan Harmon sembari berkata, "Apa kau pikir para makhluk lemah itu bisa mengalahkanku? Pergi saja." Mengeluarkan senjata entah dari mana tempat di depan matanya, Harmon terkejut, dia berkata, "Baiklah, Yang Mulia." Terlihat di sini mereka bergerak berlawanan arah. Alan sembari mengikuti bau yang dia rasakan, dia berkata di dalam benaknya, "Begitu aku mencium bau busuk yang mereka berikan, aku akan bisa mempersempit jarak kami." Terlihat di sini Alan mengikuti aura yang samar itu menggunakan kekuatan suci di matanya. Dan setelahnya Alan menemukan monster itu. Terlihat di sini monster itu hendak masuk ke dalam sebuah rumah melalui lubang pembuangan asap yang berada di atap rumah.
Allen yang melihat monster itu memasuki rumah yang berada di depannya, dia pun bergegas dengan cepat sembari berkata di dalam benaknya. Apa ada sihir yang mereka gunakan untuk menyembunyikan keberadaan mereka? Aku akan kehilangan mereka jika aku tidak memperkuat pandanganku menggunakan kekuatan suciku tadi. Dia langsung membuka pintu rumah itu dengan sangat keras sembari berkata, "Hei, maaf karena menerobos masuk." Namun setelah dia melihat keadaan di dalam ruangan rumah itu, dia sangat terkejut sehingga dia terdiam untuk sesaat, dan berkata di dalam benaknya, "Sial, aku selangkah lebih lambat." Lalu dia bergegas mencari monster itu. Terlihat di sini Allen beranjak pergi ke jendela yang berada di rumah itu, sembari berkata di dalam benaknya, "Monsternya telah membawa anak itu, di mana anak itu?" Di sini Allen menemukan monster itu. Terlihat di sini monster itu menatap Allen dengan tatapan yang sangat tajam sembari menghunuskan pedangnya. Mendapati dirinya ditatap dengan tajam oleh monster yang berada di depannya, dia berkata di dalam benaknya, "Meskipun anak yang monster ini bawa memberontak dan berteriak, suara anak itu tidak terdengar sama sekali. Apa monster ini menggunakan sihir untuk memblokir suara agar tidak menimbulkan keributan?" Namun tiba-tiba monster itu dengan senyum tipis yang menakutkan, dia menghunuskan pedang pendeknya, dan dia menebas Allen yang berada di depannya. Allen berhasil menghindari tebasan monster itu, meski sedikit rambutnya terpotong oleh tebasan pedang itu. Setelahnya Allen pun langsung menodongkan senjata senapannya tepat di depan mata monster Red Devil. Dan dia langsung menembak monster yang berada di depannya itu, sehingga monster itu tidak bisa menghindar. Setelahnya Allen mengeluarkan anak itu dari dalam kantong sembari berkata, "Apa kau baik-baik saja?" Terlihat di sini anak itu bernafas dengan terengah-engah, dia berkata, "Siapa kau?" Di sini Allen melirik dua tubuh mayat yang berada di belakangnya sudah mulai bangkit, dia berkata, "Aku akan memberitahumu nanti, tapi pertama-tama tutup matamu." Dan dia bangkit. Sembari melirik kedua tubuh yang sudah mulai bangkit sebagai monster, dia berkata di dalam benaknya, "Jika keadaan undead mereka berlanjut, maka tidak ada gunanya memulihkan atau membangkitkan mereka kembali." Dan setelahnya dia menembak kedua tubuh itu. Beberapa saat kemudian, Harmon datang ke rumah itu. Dengan wajah yang sedikit berkeringat dia berkata, "Saya berhasil meminta kerjasama dari penjaga, tapi kelihatannya Anda sudah menangkap Red Devil, yang mulia." Terlihat di sini Allen duduk dengan santai di atas tubuh monster Red Devil, sembari berkata, "Iya, tapi aku agak terlambat, aku tidak bisa menyelamatkan orang tua anak itu." Sembari menatapnya Harmon berkata, "Tapi karena Anda, setidaknya kita bisa menyelamatkan anaknya, yang mulia. Para penjaga akan menangani sisanya." Allen menghela nafas sembari berkata, "Mereka pasti makhluk yang dikhususkan untuk menculik dan membunuh. Entah Black Order mensumon atau menjinakkan mereka, sekarang tujuan mereka sudah jelas." Sembari menatap Harmon dia meneruskan perkataannya, "Apa para penjaga pasukan yang hanya bisa digunakan sebagai petugas keamanan di Humite?" Mendengar hal itu dari Allen sembari menatapnya Harmon berkata, "Karena tempat ini dekat dengan perbatasan kerajaan Aslan, jadi Golden Cross ditugaskan di perbatasan. Jika unit langsung Holy Emperor di sini, itu karena mereka perlu terus mengawasi kerajaan Aslan sepanjang waktu. Perbatasan menjadi tidak bersahabat akhir-akhir ini, jadi sulit untuk menyebarkan pasukan. Dan insiden Red Devil juga mulai terjadi belakangan ini. Jika diperlukan saya akan mencoba untuk mengirimkan surat kepada prajurit Golden Cross dan meminta bantuan mereka." Dan Allen berkata, "Tidak perlu, jika kita memanggil penjaga kerajaan, para Red Devil akan bersembunyi. Akan lebih baik jika aku menangani ini sendiri secepatnya."
Harmon yang melihat Allen seperti itu, dia berkata, "Apa Anda menemukan petunjuk, Yang Mulia?" Allen meneruskan perkataannya, "Jika kamu menemukan belati atau semacamnya, berikan itu kepadaku." Terlihat di sini Harmon menyerahkan belati yang dia bawa kepada Allen. Di sini Allen pun langsung mencabut belati itu dari sarungnya, sembari berkata, "Red Devil didesain untuk mengikuti perintah dari Black Order. Pasti ada semacam trik sihir yang rumit di baliknya." Dan Allen pun langsung menghantamkan belati itu tepat di dada monster Red Devil. Harmon yang melihat Allen seperti itu, dia pun sedikit berkeringat sembari berkata, "Apa Anda membelah badan mayat monster Red Devil sendiri? Tolong berperilaku sesuai dengan status Anda sebagai anggota keluarga kerajaan." Allen yang masih fokus membedah dada monster Red Devil, dia berkata, "Aku tahu itu, namun tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu." Dan di sini Allen pun menemukan apa yang dia cari. Sembari mengangkat jantung monster Red Devil, dia menatapnya dengan wajah yang senang, sembari berkata, "Aku bisa merasakan sihir necromancer dari dalam jantung ini. Aliran dan struktur ini. Bagaimana aku menggantikannya dengan kekuatan suciku?" Sembari menatap tubuh monster Red Devil, Harmon berkata, "Apa Anda akan memanfaatkan monster Red Devil ini, Yang Mulia?" Dengan wajahnya yang sedikit datar, Allen menatap tubuh monster itu, sembari berkata, "Iya, aku akan mendaur ulang monster ini." Harmon yang mendengar hal itu, dia sedikit terkejut, sembari terus menatap tubuh monster itu, dia berkata, "Apa? Anda akan mendaur ulang makhluk? Jika yang lain mengetahui hal ini, maka ini akan menjadi masalah yang besar." Namun tiba-tiba Allen dikejutkan oleh status window yang tiba-tiba muncul di depan matanya. Status window. Skill baru telah didapatkan. Mendapati dirinya mendapat skill baru, dia sangat senang, dia berkata di dalam benaknya. "Skill baru?" Harmon yang melihat Allen seperti itu, dia berkata, "Ada apa, Yang Mulia?" Namun Allen yang masih tersenyum cengengesan sendiri, dia berkata, tidak ada apa-apa. Dan tidak ada waktu untuk menyia-nyiakannya." Terlihat di sini Allen langsung mengalirkan kekuatan sucinya kepada jantung monster yang berada di tangannya itu. Sembari memasang wajah yang tersenyum, dia berkata, "Haruskah aku memulai rencana untuk membuat diriku diculik oleh Red Devils yang lain?" Namun kita langsung berpindah ke suatu tempat. Terlihat di sini beberapa orang yang sedang menatap tumpukan mayat yang berada di atas lingkaran sihir di depan matanya. Mereka berkata, "Mayat, mayat, dan mayat yang lainnya lagi. Oh, kerangka yang busuk. Apa yang akan mereka lakukan sehingga kita harus mempersiapkan mayat sebanyak ini?" Dan temannya pun membalas, "Tidak tahu, bukan hanya di Humite, kelihatannya mereka juga melakukan persiapan di tempat lainnya. Kelihatannya Black Order akan melancarkan serangan dalam skala besar." Di sini mereka sedikit menggerutu sembari meneruskan perkataannya. "Namun tetap saja, bagaimana bisa mereka memperlakukan kita seperti ini? Berjalan menggunakan tongkat seperti ini juga membutuhkan banyak usaha." Temannya pun membalas kembali, "Red Devil akan segera kembali, jadi tunggu sedikit waktu lagi. Karena mereka akan memberikan kita persembahan yang baru untuk kita." Terlihat di sini monster Red Devils memasuki ruangan itu dari jendela sembari membawa kantong yang berisi anak-anak di dalamnya. Orang-orang yang berada di dalam ruangan itu menyadari peliharaan mereka sudah kembali, mereka pun tersenyum, sembari berkata, "Akhirnya kau datang tepat waktu, makan malam kami." Monster Red Devil menurunkan kantong yang berada di pundaknya. Terlihat di sini sebuah tangan keluar meraba dari dalam kantong itu. Dan orang itu pun langsung keluar dengan wajah yang penuh senyum sembari berkata, "Hai semuanya." Iya, benar, orang itu tidak lain ialah Allen.
Seluruh orang yang berada di ruangan yang mendapati monster peliharaannya membawa anak seperti itu mereka berkata, "Apa yang kau lakukan? Aku menyuruhmu untuk menculik anak yang sehat. Tapi kau malah membawa kembali anak yang terlihat aneh." Namun tiba-tiba Allen berkata kepada orang itu, "Sekarang monster ini tidak akan mendengarkan perintahmu lagi. Jika kau penasaran dengan alasannya." Di sini Allen langsung menyentuh pundak monster Red Devils itu, sembari tersenyum dia berkata, "Ini karena aku adalah pemilik barunya." Terlihat di sini monster itu dengan tatapan yang tajam, sembari menghunuskan goloknya dia mengeluarkan aura suci yang Allen alirkan. Orang-orang yang berada di dalam ruangan sangat terkejut mendapati hal itu sehingga membuat mereka berkeringat dingin, mereka berkata, "Omong kosong macam apa ini? Bagaimana bisa dia memberikan kekuatan suci ke dalam tubuh Red Devil?" Namun tiba-tiba kepala orang yang berada di sampingnya terbelah menjadi dua. Melihat temannya terbunuh di tempat, orang di sampingnya pun terbelalak. Terlihat di sini monster Red Devil menyerang seluruh orang yang berada di dalam ruangan itu. Di sini Allen menghampiri salah satu monster Red Devils-nya sembari berkata, "Bunuh semua necromancer dan lepaskan semua anak-anak. Jika ada orang yang tidak kau yakini, kumpulkan saja mereka." Monster itu pun paham dengan apa yang dikatakan oleh tuannya. Setelah memerintahkan monster itu, Allen langsung beranjak pergi ke rak buku yang berada di ruangan itu sembari melihat-lihat. Dia berkata, "Apa yang kalian lakukan?" "Mereka telah mengumpulkan banyak buku." "Oh, ini hasil penelitian, apa ini akan membantuku? Jangan coba-coba memercikkan darah mereka kepadaku." Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh suatu buku. Apa ini?" Terlihat buku itu berjudulkan, "Rencana Kekacauan." Namun kita langsung berpindah ke sisi kota. Terlihat di sini para prajurit yang menemukan anak-anak yang telah hilang kembali, mereka berkata, "Apa yang dikatakan Knight itu benar. Semua anak-anak yang hilang telah kembali. Syukurlah Gaia telah membantu, apa kau baik-baik saja?" Sembari menghampiri anak-anak itu, prajurit itu meraih salah satu pundak dari anak itu, sembari berkata, "Bagaimana kau bisa melarikan diri?" Anak itu sembari menatap prajurit yang berada di depan matanya dia berkata, "Aku terkurung di dalam sebuah penjara. Dan seseorang mengeluarkanku." Mendengar hal itu dari anak yang berada di depan matanya, prajurit itu berkata, "Siapa yang melakukannya?" Anak itu pun meneruskan perkataannya, "Paman yang pendek. Tidak, dia mirip dengan Red Devils yang menculik kami. Tapi dia tidak menggunakan baju merah seperti mereka." Prajurit itu meneruskan perkataannya, "Kalau begitu mereka bukan monster Red Devils." Anak itu pun meneruskan perkataannya, "Iya. Aku beritahu kepadamu, mereka lawan dari iblis. Mereka adalah malaikat. Blue Angel, malaikat biru telah menyelamatkan kami." Prajurit itu pun sedikit terkejut. Namun, Harmon yang berada di belakang anak itu, dia juga mendengar penjelasan anak itu. Sembari menatap mereka, dia berkata di dalam benaknya, "Kelihatannya rencana yang mulia Allen berhasil." Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan sebuah tangan yang melambai kepadanya. Terlihat di sini tangan itu, tidak lain Red Devil yang disebutkan anak itu dan dia monster yang Allen kirim untuk menuntun Harmon ke tempatnya. Dan setelahnya, Harmon sudah sampai di tempat Allen. Sembari menghampiri Allen, Harmon berkata, "Anda telah bekerja keras yang mulia, dari luar tempat ini terlihat seperti rumah biasa." Allen yang melihat Harmon sudah sampai di sana, dia berkata, "Oh, kau sudah sampai, begitukah?" Kelihatannya mereka telah mempersiapkan ini dengan cermat. Harmon yang mendengar hal itu dari Allen, dia pun sedikit terkejut, sembari berkata, "Mempersiapkan apa?"
Namun belum selesai dia meneruskan pertanyaannya, tiba-tiba Allen memberikan lembaran kertas kepadanya sembari menyuruh Harmon untuk melihatnya. Harmon pun membaca kertas yang diberikan Allen kepadanya. Apa? Rencana kekacauan? Dan kurang lebihnya seperti ini bunyi dari isi kertas itu. Anggota Black Order di setiap distrik harus menyerang distrik yang menjadi tanggung jawab mereka. Menciptakan kebingungan, kekacauan, dan teror di antara para penduduk. Mengulur waktu selama mungkin, dan menyebabkan kerusakan sebanyak mungkin. Harmon meneruskan perkataannya. Apa ini? Apa mereka membicarakan tentang meneror Holy Empire? Terlihat di sini Allen sembari mengeluarkan senjata senapannya, dia berkata. Iya, kelihatannya mereka tidak hanya di Humita. Di sini Harmon masih menatap catatan itu, dia berkata. Mereka tidak menuliskan target mereka yang sebenarnya. Sembari melangkah mendekati mayat-mayat yang berada di depannya, Allen berkata. Aku juga berpikir tentang itu, jadi aku memanggilmu. Hei, kalian yang belum mati. Bangun dan jawab aku. Namun orang-orang itu tidak ada yang merespon, sehingga itu membuat Allen sangat jengkel. Terlihat di sini dengan tatapan tajamnya dia langsung menginjak kepala orang yang berada di depannya sembari berkata. Kelihatannya kalian masih tidak menyadari situasinya, ya? Namun orang itu tetap tidak merespon. Melihat orang itu tidak merespon apa yang dia katakan, Allen berkata, aku tahu kalian menahan nafas. Karena sudah ketahuan, mereka pun terkejut. Dan Allen meneruskan perkataannya. Selain di Humite, ada distrik lain yang kalian targetkan, bukan? Jumlah kalian terlalu sedikit dibandingkan ukuran kota ini, dan keributan yang telah kalian sebabkan. Dan masih ada Holy Knight yang hilang, dan masih belum ditemukan. Mendengar hal itu, mereka pun berkeringat dingin dan mereka berkata, jika kau berjanji tidak membunuhku, maka aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Allen yang mendengar perkataan orang itu. Dia pun menguatkan kakinya, sehingga orang yang dia injak gemetar di seluruh tubuhnya, dan dia berkata, apa? Harmon, bagaimana dengan anak-anak yang hilang? Mendapati pertanyaan seperti itu dari Allen, Harmon berkata, para penjaga mencari tempat tinggal anak-anak yang hilang, tapi beberapa anak-anak masih belum kembali ke rumah mereka. Terlihat di sini orang itu menatap Allen dengan tatapan yang sangat takut, dan Allen meneruskan perkataannya. Kau dengar itu kan? Jumlah anak-anak yang hilang juga tidak cukup. Setelahnya Allen menatap orang itu dengan tatapan yang tajam sembari berkata, Necromancer menggunakan rentang hidup orang lain agar mereka bisa menggunakan sihir mereka. Seperti saat kau menjinakkan Red Devils. Dan juga ketika kalian menyembunyikan kehadiran tempat ini dari pandangan publik. Selain dua itu, kalian juga menggunakan sihir dalam segala hal, jadi kalian akan membutuhkan banyak kekuatan sihir. Mendengar perkataan Allen seperti itu, orang-orang itu pun berkeringat dingin. Dan Allen meraih salah satu kepala mereka sembari menjambaknya, dia berkata dengan tatapan yang sangat tajam. Itulah kenapa kalian melahap anak-anak itu, kan? Mungkin tidak hanya anak-anak, akan tetapi kalian juga menangkap anak muda juga orang tua. Di sini orang itu gemetar ketakutan, dia berkata, tolong ampuni aku. Aku mohon kepada. Dan Allen berkata, apa kalian mendengarkan anak-anak itu ketika mereka memohon kepada kalian seperti ini? Dan Allen pun langsung melemparkan orang itu ke tumpukan mayat yang berada di sana. Orang itu pun terlempar ke tumpukan mayat. Allen meneruskan perkataannya. Jangan khawatir, aku tidak akan melepaskan kalian seperti ini. Aku akan memanfaatkan kalian sampai rentang hidup kalian berakhir. Orang itu pun tambah shock setelah mendengar apa yang Allen katakan. Sembari melirik Harmon, Allen berkata, Harmon, bawa Black Order yang selama itu kembali ke istana.
Biar heresi inkuisitor yang menangani mereka. Orang-orang itu berkeringat dingin setelah mendengar, mereka akan diserahkan kepada heresi inkuisitor, dan salah satu dari mereka berkata, "Tolong jangan serahkan kami kepada heresi inkuisitor." Namun perkataan mereka tidak dihiraukan oleh Allen. Harmon yang melihat Allen seperti itu, dia berkata, "Apa itu tidak masalah yang mulia?" Terlihat di sini Allen memasang wajah sedikit datar, dengan kedua tangan di pinggangnya dia berkata, "Bagaimanapun juga mereka akan segera mati. Satu-satunya hal yang tersisa bagi mereka adalah menjadi zombie." Namun Harmon yang mendengar hal itu, dia sedikit berkeringat dan dia meneruskan perkataannya. "Saya tidak membicarakan tentang mereka, tapi saya membicarakan tentang Red, maksud saya Blue Devils. Mereka bisa mengungkap tentang kekuatan Anda terkait mengendalikan Holy Undead, yang mulia." Terlihat di sini Allen memasang wajah masa bodohnya, dia berkata, "Aku tidak peduli, lagi pula kekuatan ini sudah diketahui oleh Uskup Agung, bahkan dia menangkapku di istana." Menjelaskan segala sesuatu sambil mencari alibi itu sangat merepotkan bagiku, dan kelihatannya Raja sudah memperhatikannya. Harmon berkeringat dingin setelah mendengar hal itu. Nantikan episode selanjutnya di Next Part. Sekian. Untuk cerita kali ini bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini, nantikan episode selanjutnya di YT 2024 Channel. Saya admin dari YT 2024 Channel pamit undur diri.